Dari Pangkalan lanyap ke dalam bututu. Yang belum jawab salam, pecahnya bawaan lagi buntu. Kue talam dicampur dengan kue putu. Cakep. Yang sudah jawab salam, insya Allah tidak kalau buntu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من هاجر السوء والمجاهد من جاهد هواه. وقال أيضا خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله وصدق رسوله. Yang kami hormati, yang kami muliakan Bapak Ketua Yayasan Masjid Jami, Bapak Irian Setiawan SH MSI, dan yang kami hormati Ketua Masjid Jami Bapak Haji Wahyu Wardana dan segenap para pengurus Ketua PHBI dan jajaran-jajarannya, dan yang kami hormati yang terhormat Bapak Camat Banyu Asin II, yakni Bapak Ahmad Ridwan SOS MSI, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Kades Sumsang II Bapak Haji Alexander SEB, terkhusus para alimul ulama, para asatidz, para sesepuh, para tokoh masyarakat setempat, pejabat pemerintahan, TNI dan Polri, ada pewakil dari Kapolsek kita, Bapak Lubis dan Bapak Zul, kalau tidak salah, mohon maaf kalau salah Pak ya, atau dari TNI, hadirin wa hadirat, jamaah peringatan Isra wal Mi'raj, peringatan Tahun Baru Islam 1447 Hijriah, mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, baik yang sudah berdiri ataupun yang belum disunat, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di tempat yang mulia, berkumpul di tempat yang baik, duduk bersama orang-orang yang baik, menuju dengan tujuan niat yang baik, menuju kepada Tuhan yang Maha Baik, yang mudah-mudahan kita semua akan termasuk golongan hamba-hamba Allah yang baik, dan insya Allah kelak kita semua akan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka memperingati
tahun baru Islam 1447 Hijriah di Masjid Jami' Sumsang. Mudah-mudahan setiap langkah kaki Bapak Ibu sekalian, setiap tetesan keringatnya, setiap tetesan bensinnya, setiap apapun yang telah berkontribusi ikut mensukseskan acara pada malam hari ini, semuanya akan dicatat amal ibadah yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berselawat atas baginda Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan wasilah bacaan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus kita yang hadir pada malam hari ini dan terkhusus semua keluarga kita kelak akan dibangkitkan dan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhak mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, apa kabar, sehat? Sehat kalau badannya sehat, jasmaninya sehat, kantongnya sehat. Alhamdulillah. Walaupun kantong kita belum sehat, yang penting jasmani rohani kita sehat. Sehat itu Bapak Ibu tak katik jualannya. Carilah di pasar 16 tak katik jualannya. Andaikan kesehatan itu ada diperjualbelikan, tentunya manusia berbondong-bondong akan membeli yang namanya sebuah kesehatan. Makanya sudah patut disyukuri alhamdulillah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan adapun jika kalian menghitung-hitung nikmat dari Allah Ta'ala, kamu tidak akan pernah bisa menghitung-hitungnya. Ini ada request permintaan dari mewakili Pak Kades Sumsang 2 yang sakit ini, istri Pak Kades Sumsang 3. Beliau menyampaikan kepada kami, Bapak Ibu sekalian, mohon keikhlasannya. Kita membacakan surah Al-Fatihah Syifa dengan niat mudah-mudahan istri daripada Bapak Haji Amir, hilang pulau deh. Yang bernama Ibu Silviana binti Amran yang merupakan istri Kades Sumsang 3, mudah-mudahan akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh penyakitnya lahir dan batin. Amin ya rabbal. Dan juga kami dapat kabar dari Pak Camat kita, mertuanya lagi sakit juga, kita doakan mudah-mudahan mertua Pak Camat, siapa namanya Pak? Ibu Norma binti Dara juga mudah-mudahan akan diangkat seluruh penyakitnya lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihatin maqbulah. Al-Fatihah. Bapak Ibu para jemaah sekalian, dan juga kita sama-sama berharap meminta memohon kepada Allah Ta'ala, kita minta melalui wasilah amaliyah yang kita lakukan pada malam hari ini. Mari kita sama berdoa membacakan Fatihatul Kitab dengan wasilah Fatihatul Kitab yang merupakan Ummul Quran, induknya Al-Quran, yang mewakili daripada Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat, 77.450 kalimat, 1.025.000 huruf. Itu sumbernya ada di Fatihatul Kitab. Maka itu dalam sebuah hadis Nabi menyatakan, apa kata Rasul? Fatihatul Kitab, bacaan Fatihatul Kitab itu 5 qiraat.
liman qara'a, tergantung niat orang yang membacanya. Kita niatkan yuk sama-sama. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita sekalian dan keluarga kita kesehatan, afiatan, lahir dan batin, jasmani dan rohani, dimudahkan seluruh urusan kita, dilunaskan seluruh hutang-hutang kita, yang sakit disembuhkan oleh Allah Ta'ala, dikaruniakan zuriat keturunan yang soleh dan solehah, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan insya Allah dikabul segala hajat-hajat yang baik di dunia dan di akhirat. Insya Allah Allah jadikan tahun ini lebih baik dari tahun yang sebelumnya. Di tahun yang akan datang insya Allah Allah jadikan lebih baik daripada tahun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu masih semangat? Ibu di sana masih semangat? Kangen tuh? Belum? Oke, di jam sana? Jam tengah? Masih semangat ya? Jangan takut, tap-tap, tanjung mantap, tanjung melaju. Bapak Ibu berbeda juga mantap, aku ceramah dalam itu. Setuju? Kita masuk tahun 1447 Hijriah. Tahun lalu 1446 Hijriah. Masa yang lalu disebut fi'il madhi. Tak baca lagi, diulang. Masa yang sekarang disebut fi'il mudhari'. Yang sekarang dan yang lagi akan datang, kita tidak akan pernah tahu takdir apa yang akan terjadi dengan diri kita. Bapak Ibu sekalian, malam tahun baru Islam. Cuma sedihnya Bapak Ibu, kita ini lagi sampai bersama Pak Ketua Yayasan, Pak Camat tadi, giliran acara tahun baru Islam, uangnya sadar-sadarnya baik, senyap sepi. Tapi giliran tahun baru Masehi, subhanallah, ramainya luar biasa. Coba tanya, ini bulan apa ini? Bulan apa? Usah dikit ngomong jangan tuh kan. Bulan apa ini? Juni. Capek deh. Bulan apa ini? Bulan Muharram. Habis Muharram? Habis Safar? Habis Rabiul Awal? Ngapu banyak Islam, ngapunya agama Islam tidak hafal dengan bulan Hijriah? Jawabannya cuma dua. Jawabannya cuma dua. Alasannya mengapa banyak orang Islam agama Islam tidak hafal dengan bulan Hijriah? Jawabannya cuma dua. Satu, karena di bulan Hijriah tak kantin gajian. Mana Pak Camat? Ada Pak Camat? Gajian awal 1 Muharram ada tak kantin? Mana ada? Dan tak kantin duit, cik-cik baca lagi dia duit pendek. Hanya awe mau lagi lah malam 1 Muharram tak kantin. Makin tua tidak ada hafal. Tapi kalau bulan Januari sampai Desember, melontok kering hingga Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, hafal. Tapi giliran bulan Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, kecil-kecil soal hilang. Sedih kita Bapak Ibu sekalian. Tapi alhamdulillah
Malam ini paham tak paham, apal tak apal, bisa tak bisa, yang penting kita ikut memeriahkan malam tahun baru Islam. Apa harapan kita? Kita harap mudah-mudahan Allah jadikan tahun ini tahun yang lebih baik dari yang sebelumnya. Dan juga kita berharap memohon kepada Allah Ta'ala di tahun yang akan datang itu harus lebih baik dari tahun ini. Apa yang lebih baik? Kita cross check diri kita. Tidak usah kita nilai orang lain. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, hidup diri kalian sebelum kalian nanti hidup di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ni hidup ini nak banyak-banyak berkacau Bapak Ibu. Contoh, ya Allah, tahun kemarin aku sholatnya bolong-bolong. Tahun ini harus full. Tahun kemarin aku belum baca khotam. Jika 6 tahun ini harus bisa. Itu benar-benar. Ada optimis, jangan pesimis. Jangan urusan dunia baik itu tingkatkan. Apa? Urusan akhirat ini kita harus lebih mengutamakannya. Kalau dunia baca kita tingkatkan, jangan sampai urusan akhirat tidak ada baca kita tingkatkan Bapak Ibu sekalian. Nah di sini Bapak Ibu, maka itu kami pribadi khususnya dan kepada para jemaah sekalian ngajak mengingatkan, yuk mari sama-sama kita berbenah diri, yuk mari sama-sama kita memperbaiki. Ya Allah, aku dulu uangnya pemalas, sekarang ini aku harus jadi uang yang rajin. Tak kakek cerita uang yang sukses, uang yang malas, jadi dia sukses kakek cerita. Bapak Ibu sekalian, kalau kita dulu banyak segala kekurangan, maka sempurnakan kekurangan itu. Kita dah nanti jaminan pajak hidup lagi di tahun akan datang nanti jaminan. Anggaplah kita umur panjang. Puji Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang terbaik itu yang diberikan umur yang panjang dan bagus amal perbuatannya. Umurnya panjang, bagus amal perbuatannya. Siapa umur yang panjang? Nabi Adam, umurnya 930 tahun. Tinggi Nabi Adam tidak terlalu tinggi, cuma 20 meter. Ada keterangan lain mengatakan 40 meter Nabi Adam. Berapa lebar badan Nabi Adam? Tidak terlalu lebar, cuma 8 meter. Bayangkanlah, 4 meter tulang belakang, 4 meter tulang kanan, 4 meter tulang kiri, 8 meter. Tinggi 20 meter, umur 930 tahun. Kesalahan Nabi Adam cuma sikap memakan buah khuldi. Tapi setiap Nabi dan Rasul maksum, terpelihara oleh Allah Ta'ala dari segala bentuk perbuatan maksiat. Bapak Ibu sekalian, cuma sikap salah Nabi Adam. Ketika Allah melarang, wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan sekali-kali engkau hai Adam menyentuh, mendekati pohon ini. La taqrabu hadhihi syajarah. Tidak boleh sekali-kali kau dekat ke pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin. Kalau kau sampai dekat, apalagi sampai memetiknya, maka kau termasuk golongan buang-buang yang zalim. Fa'azallahuma syaitanu anhuma. Akhirnya syaitan berhasil membujuk keduanya. Fa'akhrajahuma mimma kana fi. Dengan sebab mereka terbujuk, maka 3 hukuman Allah berikan. 1, diluncuti pakaiannya. 2, diturunkan dari surga. 3, dipisahkan oleh istrinya. Itu hukuman Nabi Allah Adam alaihissalam. Dalam surah lain Nabi Allah Adam dan Ibunda Hawa berdoa, qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal
akhirat taubat Nabi Allah Adam diterima Allah Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, nah ketika kita terjebak dalam sebuah kesalahan, maka tidak ada jalan lain selain bertaubat kepada Allah Ta'ala. Berapa umur Nabi Adam tadi? Bawa dulu kopi saya lah, kalau tak connect. Berapa umur Nabi Adam? 930 tahun. Ada lagi Nabi umurnya alfun ila khamsina sana, 950 tahun. Kalau Nabi Adam 930 tahun, ini di bawahnya lagi ada Nabi berumur 950 tahun. Siapa dia? Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh, generasi setelah Nabi Adam alaihi salam, Nabi Syed dan Nabi Nuh alaihi wassalam. Umurnya 950 tahun. Tinggi badannya 15 meter. Kalau tadi 20 meter Nabi Adam, ini tingginya 15 meter. Lebar badan Nabi Nuh 6 meter. Tulang kanan 3 meter, tulang kiri 3 meter. Tinggi 15, lebar 6, wajar. Yang tak wajar itu tinggi 2,5, lebar 2,5. Itulah kotak buku. Kalau Nabi Ibrahim umurnya sampai 175 tahun, Nabi Ismail 185 tahun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah berikan umurnya berapa? 63 tahun, lebih kurang 62 tahun 11 bulan 22 hari. Sedangkan umatku kata Nabi umurnya baina sittina wa sab'in, berkisar antara 60 tahun sampai dengan 70 tahun. Ada yang sini umur 70 tahun? Ada tak? Ada? Ada? Ada kurasa cuma dapat tunjuk bayi malu. Siapa yang dapat umur 70 tahun? Dia sudah dapat anugerah melebihi Nabi Muhammad SAW. Umurnya Bapak Ibu sekalian. Kita sekarang berapa umur kita? Jawablah di dalam diri kita masing-masing. Ya Allah, umur aku paling dari 45 tahun, umur aku 50 tahun, umur aku 60 tahun, umur aku 40 tahun, umur aku 35 tahun, umur aku 70 tahun. Semakin bertambah umur, hakikatnya semakin kurang data hidup kita. Betul atau benar? Semakin umur kita bertambah, tapi sebenarnya semakin berkurang jatah hidup kita. Kalau umur kita sekarang 50 tahun, berarti kecil kemungkinan sisanya sedikit lagi. Kalau nak nyuntuk Nabi umur 63 tahun. Maksud kami kalau di sini ada umurnya 62 tahun 11 bulan. Kalau nak nyuntuk Nabi hati-hati baik lampu kuning. Mata ulang kabur, pipinya ulang kendur, ubatlah bertabur, ngomonglah lantur-lantur, jalanan songkur-songkur, dari maju kota mundur, yang dimakan cuma makan bubur, dan nak masuk ke lubang bubur. Dan kapan sudah model macam ini, banyak-banyak berzikir. Berhentilah, gawe-gawe nak keruan. Apa? Wayang nak balik. Waktunya nak balik. Apalagi masuk umur 60 tahun, 70 tahun, waktunya nak balik. Yai taubat, solat, yai semayang, berhentilah mereka. Berhentilah ngadu wayang, yai. Berhentilah menjudi, yai. Berhentilah jalan hidupan, yai. Nak balik. Kamu nak mati. Bapak Ibu sekalian, dan memang mati ini mysterious problem. Jangan pernah kita menyangkut dan memastikan kalau yang tua bakal mati. Kadang-kadang yang muda
mati duluan. Betul tak? Nah, presiden mati, wakil presiden mati, jenderal mati, menteri mati, gubernur mati, mati juga kok. Pak Kades mati juga, Pak Ketua mati juga, Ketua masjid mati juga, yang ketua JKR mati, yang main HP mati, yang mangkok rokok doang mati juga, yang kerja ceramah bocenan. Mas serius problem. Kita tidak pernah tahu baik sekalian. Yang namanya kematian. Kadang-kadang Pak, mohon maaf. Uji kita sehat, seger, ngobrol, pedesan. Tahu-tahu pas tanggal besok, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia bulan bin bulan. Berapa umurnya? Umurnya 80 tahun. Misal ini misal apa kesan wong? Oh wajarlah sebulan itu lah sakit dalam dia sudah. Tapi ketika mendengar setelah meninggal dunia nama bulan bin bulan, berapa umurnya? 25 tahun. Ya Allah, 25 tahun Pak, usia yang cukup muda, yang masih panjang cerita hidup cita-citanya. Kita bilang ya Allah, tidak nyangkau. Bapak Ibu sekalian, nah disinilah dalam momentum seperti ini, yuk mari sama-sama kita berbenah diri, yuk mari sama-sama kita memperbaiki diri kita. Maka itu umur yang panjang puji Nabi, dia umur yang panjang dan bagus amal perbuatannya. Apa maksudnya? Sisa umur ini dia habiskan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ayo Ustaz, susah nak ibadah terus. Maksudnya apa? Bukan berarti kita dari melek mata sampai menjem mata nak semayang terus, bukan. Bukan nak baca Quran terus, bukan. Bukan nak bertasbih terus, bukan. Apapun profesi kita niatkan segala aktivitas kita apapun itu diniatkan untuk ibadah. Sholat tetap dilakukan, puasa dikerjakan, zakat ditunaikan, haji bagi yang mampu ditunaikan dan lain sebagainya. Jauhi larangannya, gawekan yang diperintahkan. Bapak Ibu sekalian, dia nak olahraga, niatkan untuk ibadah. Olahraganya dicatat amal oleh Allah Ta'ala sebagai ibadah. Apalagi ngurus anak, ngurus laki, ngurus bini, ngurus cucu, ngurus mertua, ngurus orang tua, niatkan untuk ibadah. Olahraga atau selalu pemerintahan, camat, kades, lurah, semuanya tanpa terkecuali diniatkan untuk ibadah. Maka ketika dia niatkan untuk ibadah, apa kata Nabi? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala pekerjaan itu haruslah dengan niatnya, dan segala pekerjaan itu dinilai dari apa yang diniatkan. Ya, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena niat baik orang mukmin itu lebih baik daripada dia tidak melakukan kebaikan. Bapak Ibu sekalian, ini luar biasa. Cek. Nah, di umur panjang, banyakkan umur yang panjang, bagus amal perbuatannya. Apa amal perbuatannya? Di harta semakin menjadi orang yang dermawan, membantu, menolong, memberikan orang, membantu, menolong orang-orang yang memang memerlukan pertolongan. Dia ilmu, dia semakin menggembleng, mengajari, membimbing orang-orang yang memang memerlukan pembimbingan. Diberikan pangkat, jabatan, kedudukan, dia semakin mengayomi, mengasihi, melayani orang-orang yang memang memerlukan pelayanan dan perlindungan. Itu umur panjang, bagus amal perbuatannya. Kata Nabi, khairun nas
adalah manusia man tala umruh, yang diberikan umur yang panjang, wa hasuna amaluh, dan bagus amal perbuatannya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang demikian, umur yang panjang dan bagus amal perbuatannya. Amin ya rabbal alamin. Dan sebaliknya kata Nabi, wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia, sebejat-bejat manusia, sekurang ajar manusia, manusia yang seperti apa? Kebalikannya, man tala umruhu, yang diberikan umur yang panjang, wasa'a amaluhu, buruk pula amal perbuatannya. Na'udzubillahi min dzalik. Apalah artinya kalau hidup itu panjang, kalau umur ini tidak sudah gawenya main betino, gawenya narkoba, penjudi, gawenya galak kesegerian jiwa. Ustaz, aku sejak didekati lagi aman, tinggal desa ini kamu. Sejak dia kemarin habis ayam. Nah, jadi sumpahan kok, kesegerian jiwa. Gawenya galak ini, galak itu. Na'udzubillah min dzalik. Justru kata Nabi, uang yang terburuk adalah uang yang dia umur panjang dan buruk juga amal perbuatannya. Cuma kadang-kadang uang baik ni Pak sepertian baliknya. Betul ya? Uang baik ni sepertian Pak baliknya. Syekh Ali Jaber usia 40 berapa meninggal? Habib Muntir 40 sekian meninggal. Ustaz Arifin Ilham 40 sekian juga meninggal. Banyak ulama asatidz masyayikh Ujair 40 tahun meninggal. Almarhum Ustaz Taufik 40 sekian meninggal. 47 kalau tidak salah, 46. Almarhum Habib Mahdi 40 sekian. Kami 45. Kalau baca jangan panjang pun ya Allah. Kalau baca itu kalau baca pemirsa. Berapa? Tadi mana patokannya? Patokannya agak lain Pak. Kalau tidak duit bagaimana saja? Masya Allah. Ya. 40 tahun itu masuk usia matang. Bapak Ibu sekalian. Jadi yang namanya kematian kita tidak pernah tahu. Nah kita berharap Bapak Ibu sekalian, andaikan ini misal suatu saat Allah nak ambil nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Tapi ingat, kata ulama, seseorang itu akan dimatikan menurut kebiasaannya. Apa kebiasaannya? Oh, jadi galak baca Quran. Kan viral tuh ustazah lagi mimpi tahlil. Ibu-ibu ustazah, wa ilahukum ilahu wahid. Belum-belumnya Pak meninggal. Itu kata alamatul husnul khatimah. Kata akhir hayatnya dia baik. Baru-baru ni Ustaz Yahya Baluni, mantan pendeta yang tegas, yang berani membela yang benar. Hak dia katakan hak, batil dia katakan batil. Dia berdakwah. Memang dia punya cita-cita, dia berpengen mati dalam keadaan berdakwah. Begitu dia khutbah Jumat, yang Pak dekat. Dan Pak itu bunyi tidak tahu. Begitu dia Pak, dia cek tak kata lagi jauh, meninggal. Okay. Maka itu hati-hati kebiasaan kita. Dia berbicara TikTok. Banyak saat ini daerah TikTok baru jadi. Apalagi mak-mak ini. Bukan tak boleh, kok boleh, main TikTok boleh. Jika ini pentas muda tu teman-teman, pentas muda lagi nak makan doroi. Ustaz aku lagi live. Main TikTok, main sosmed. Kan ada juga itu beda. Di YouTube itu dia lagi live. Tiba-tiba Pak, saya tak malaikat nyawanya. Ada itu. Yang ketika mati mendadak lagi live atau gedebuk nyampak dia mati. Aduh yang kopi manjat batang kelapa, atau mati nyampak dari batang kelapa. Ada masuk juga berita dan lain sebagainya. Memang kematian itu misterius kalau tidak pernah tahu. Bapak Ibu sekalian, cuman biasanya kata ulama, seseorang itu akan diwafatkan menurut
Apa yang perlu kita rubah? Apa yang perlu kita perbaiki? Yang susah itu, Bapak Ibu, makna hijrah ini yang sebenarnya kalau konsep Quran. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang yang walladzina hajaru, yakni orang-orang yang berhijrah, wajahadu, dan berjuang berjihad fi sabilillah di jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itulah yang sedang menuju rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang namanya makna hadis, apa yang diartikan dengan hijrah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muhajir man hajarasu. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan keburukan menuju kepada kebaikan. Apa kewajiban buruk itu? Aku dulu sholat subuh, galak siangan, terus ubah. Aku dulu kalau sholat galak tinggalan, terus ubah, perbaiki. Aku ini kalau sholat galak bolong-bolong, penuh kerja. Aku ni sholat tak galak pakai qobliyah ba'diyah, sempurnakan. Apalagi dengan masalah sholat, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, sholat ini merupakan ukhulul ibadah, otak kepalanya ibadah. Sehebat apapun dia berangkat haji, sehebat apapun dia tiap bulan dia berangkat umrah, sedekahnya hebat, puasanya hebat, zakatnya luar biasa, baiklah dia dengan ukur dunia ini. Tapi kalau tak solat, mati ngantuk. Kalau tak ada sembahyang, mati ngantuk. Solat adalah salah satu syariat yang Allah perintahkan tanpa malaikat Jibril. Nabi Muhammad SAW langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, maka itu anak-anak kita sejak usia dini wajib diajarkan sholat. Muru auladakum bis sholat, ajari anak-anak kalian untuk menunaikan sholat. Kata Nabi tatkala berumur 7 tahun, fadribu, pukullah mereka jika mereka berani meninggalkan sholat tatkala berumur 10 tahun. Kenapa dipukul? Bukan untuk menyakiti, bukan untuk menyiksa, tetapi justru memberikan pendidikan tegas. Jangan bermain-main dengan masalah sholat. Masalah yang tidak terselesaikan, Bapak Ibu. Contoh, alam, fenomena alam terjadi. Fenomena alam terjadi kemarau panjang. Cukup dengan 2 rakaat salat al-istisqa, 2 rakaat salat istisqa itu mampu menjadi wasilah menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah apa? Ada masalah bingung di antara beberapa pilihan. Anak ini pilihan jadi ustaz, nak nikah dengan siapa, kami bingung. Nak masuk tempat gawe di model sini, mana ustaz, kami bingung. Mana pilihan yang benar? Salat istikharah. Mohon petunjuk kepada Allah Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, apalagi pengen hajat kita yang belum sampai saat ini kabul, maka ada namanya sholat sunat hajat. Masalah rezeki, rakaat duha, 2 rakaat baik di waktu duha, khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Bahkan rakaatan qabla al-fajr, 2 rakaat sebelum subuh, itu sama khairu minad dunya wa ma fiha, terlebih baik dari dunia dan seisinya. Kalau kau pengen derajat itu diangkat oleh Allah Ta'ala ke derajat yang maqamah mahmuda, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'ata ka rabbuka
sholat tahajud. Bapak Ibu sekalian, jadi banyak solusi yang pajak diselesaikan dengan wasilah sholat. Kalau wajibnya 5 waktu tidak boleh ditinggal. Tidak boleh tinggal. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihar. Ini kata Nabi. Siapa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sungguh dia kafir yang nyata. Nabi yang mau meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia sudah riddah, keluar dari agama Islam. Kenapa? Ketika dia meninggalkan sholat, berarti dia sudah ingkar kepada Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Maka ketika itu cepat-cepat dia syahadat dan cepat-cepat dia lakukan sholat. Perempuan atau halangan, tidak wajib kodok sholat bagi perempuan berhalangan. Tapi kalau puasa, wajib kodok puasa ketika perempuan berhalangan. Lana, laki-laki, aduh halangan aku. Mana ada halangan anak? Apa dah sholat mengaji? Aduh lagi halangan. Nanti halangan aku. Selagi masih ada ruh di dalam jasad kita, tak kata istilah meninggalkan sholat, kecuali lama tek. Bapak Ibu sekalian, tak mampu berdiri sholat duduk, tak mampu duduk berbaring, tak mampu berbaring sholat dengan isyarat atau sholat dengan gerakan isyarat, tidak mampu duduk, mampu disolatkan. Bapak Ibu sekalian, nah begitu khususnya masalah sholat, kami menekankan, yuk mari sama-sama kita mulai, kita ajari anak-anak kita untuk mereka belajar sholat dengan baik. Cuman Bapak Ibu mohon maaf, dunia akhirat mohon maaf, yang punya anak kecil, yang belum disunat, yang punya anak kecil, yang punya cucu, yang belum disunat, bukan tidak boleh dibawa ke masjid, boleh, tapi tolong dikondisikan tempatnya di belakang. Kenapa? Kalau anak-anak yang belum sunat elok barisan saf, itu sama dengan memutus barisan saf sholat berjamaah dalam fikihnya. Kenapa demikian? Itu dikiaskan dengan kejatuhan najis. Kenapa kejatuhan najis? Maaf, anak yang belum dikhitan, belum disunat, ini kan ada kolufah, kulit yang ada di bagian helm, dia menyimpan najis, bakteri. Ketika dia dibuang, maka saat itu dia sama dengan menyimpan najis. Bukan tidak boleh melok barisan saf, boleh, tapi dikondisikan barisannya di belakang supaya tidak memutus barisan saf makmum yang lainnya. Ini juga kita tidak pengertian Bapak Ibu sekalian. Ini kadang-kadang adanya uang tua bawa anaknya di bawah digeret, taruhnya ke depan. Bapak Ibu sekalian, budak belum sunat, lemah kalau budak itu mantap, nakal budak tak. Bapak Ibu pernah nonton YouTube viral di CCTV, ada bapak-bapak lagi sholat pakai kursi. Atau pemuda yang tadi nakal, lewat nakal tadi, bapak itu sholat tegak, ketika dia tidak duduk di kursi, ditariknya oleh budak, terjengkang. Nah disinilah untuk uang tuanya, jadinya memonitoring anaknya. Bukan tidak boleh, boleh. Cuma tolong dikondisikan supaya jangan ganggu yang lain. Kita juga tidak boleh marah sama budak, tidak boleh juga kita ngusir-ngusir budak. Cuma disinilah perlunya pengertian. Orang tua yang punya anak, yai yang punya cucu, tolong dikondisikan. Jangan sampai memutus barisan saf. Ustaz tampaknya lagi dulu sholat dinaik ke sama susuk di Imam Hasan Husain, tidak ada masalah. Kata siapa? Satu, Nabi ketika sholat dinaikkan dimainkan oleh Imam Hasan Husain waktu masih kanak-kanak, itu bukan di masjid tapi di rumah. Dua, ketika dinaikkan itu
Imam Hasan Hussein naik ke punggung Nabi, nak diepek oleh Sayyidina Ali. Apa kata Nabi setelah salam? Jangan kau ganggu perbuatan hatiku ya Ali, biarlah. Bagaimana sholat Nabi batal? Tidak, karena Sayyidina Ali dia punya anak cucu Imam Hasan dan Hussein. Dia dikhitan ketika berumur 7 hari setelah lahirnya. 7 hari. Anak kita berapa tahun? Dia sunat. Kadang-kadang SMP masih belum sunat. Atau juga yang SMA belum sunat. Pernah yakin sini kasih tanggal. Insyaallah nih. Sudah dikasih tanggal. Bapak Ibu sekalian. Kalau cucu Nabi hari ke-7 disembelihkan kambing, diakikahkan, diberi nama, dikhitan, ya, itu pada hari ke-7. Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita nak sampai apa istilahnya itu dinisbahkan dengan Nabi, tentunya tidak sama, Bapak Ibu sekalian. Itu ceritanya. Jadi masalah sholat, ajarkan sama anak-anak kita, keluarga kita, nak tanam sama dia. Sesibuk apapun kau nak, jangan pernah meninggalkan sholat. Kau lagi susah pak ini, kau tidak sholat, mak mana kau kayu kaget, kau bakal lumpuh kak. Nah, sekaya apapun kau nak, sesukses apapun kau nak, jangan pernah tinggalkan sholat. Karena sholat inilah salah satu anak kunci supaya seorang hamba itu dia macam meraih keberhasilan, kesuksesan. Kenapa? Ketika dikumandangkan muadzin, hayya 'alal falah. Falah dulu apa salat dulu? Salat dulu apa falah dulu? Salat dulu baru falah. Mari kita mendirikan salat, mari kita menuju kesuksesan, kemenangan, keberhasilan. Di mana keberhasilan itu? Kalau sudah sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu Bapak Ibu sekalian, tak ada pula nak panjang-panjang lebar. Ya, kalau kita buka tentang masalah sejarah hijrah Nabi, dalam sejarah hijrah Nabi singkat cuma 4 kali. 1. Pertama kali Nabi hijrah di tahun 4 Hijriah. Ini yang pertama, hijrah pertama. Di tahun berikutnya Nabi memerintahkan sahabatnya hijrah, terdiri dari 15 orang, 10 laki-laki dan 5 perempuan. Karena tidak disambut baik dengan Raja Mesir di masa itu, Nabi pun memerintahkan kembali hijrah. Hijrahnya ada 101 orang, terdiri dari 83 laki-laki dan sisanya perempuan, 28 perempuan. Disinilah Nabi diejek dan dihina. Dan hijrah yang berikutnya, Nabi hijrah di Taif, ya, bukannya disambit, malahan bukannya disambut, tapi malahan disambit, dilempar dengan kotoran unta, dicaci, dimaki, bahkan diancam dibunuh. Dan hijrah yang keempat itu adalah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Sekarang kita sampai anak kuncinya. Singkat cerita, apa hikmah hijrah itu Bapak Ibu? Hikmah hijrah itu apa? Hikmah hijrah itu adalah kalau Nabi tidak hijrah dari Mekah ke Madinah, maka tidak akan sampai syariat agama Allah sampai ke tanah air itu. Dengan sebab Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itulah, maka para sahabat membawa seluruhnya berbagai tugas bersyiar, ya, mensyiarkan agama Allah sampailah ke belahan dunia. 2/3 dikuasai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sampailah agama Islam itu kepada kita sampai saat ini. Mudah-mudahan dengan hikmah peringatan tahun baru Islam di tahun 1447 Hijriah, yuk mari sama-sama kita merubah diri kita menjadi orang yang lebih baik dari yang sebelumnya. Demi Allah,
Tidak pacak satupun yang pacak merubah diri kita selain kita itulah Bapak Ibu sekalian. Ya, Innallaha yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala sekali-kali tidak akan merubah nasib suatu kaum selagi kaum itu mereka mau bersungguh-sungguh merubah dirinya sendiri. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa anugerahkan kepada kita sekalian bimbingan taufik hidayah serta maunahnya, dan kita senantiasa berada di jalan yang lurus, yang jalan yang akan menyampaikan kita kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Belum tutup dengan doa, Bapak Ibu sekalian, mohon izin Bapak Ketua, Pak Camat, Pak Kades, dan semua kami mohon pamit. Ya, malam ini habis dari mungkin ada persiapan konsumsi ala kadarnya. Kami mohon izin langsung pamit Pak Camat, Pak Ketua sekalian. Ya, mohon maaf ini Pak Ketua, Pak Ketua, kami pamit balik ke Palembang. Mohon doanya mudah-mudahan kami di dalam perjalanan diberikan keselamatan insyaallah. Pertemuan kita ini bukan merupakan pertemuan yang terakhir, dan insya Allah kita juga banyak berkumpul sama-sama di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Belum selesai. Yang kedua, kami pamit lagi, Bapak Ibu sekalian. Pamit yang kedua ini, insya Allah tanggal 12 Juli akan datang kami nak berangkat umroh bawa jamaah. Tidak perlu banyak, cuma satu grup. Apa maksud kami? Satu, kami mohon doa Bapak Ibu sekalian, apalagi disampaikan oleh Pak Ketua tadi sama Pak Camat kita, ini kan lagi perang antara Iran dengan Israel. Dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mohon doanya, mudah-mudahan kami diberikan keselamatan. Dan juga Bapak Ibu sekalian, Kuraso. Kalau kita perang sama Israel, melawan tak kita? Ya nampol. Israel dia punya rudal, kita punya roket. Tidak. Kita punya kapal selam, belum tahu yang Palembang. Roket lagi kita kok beda. Tidak usah ada udara kecil, roket itu lah kapal selam dimakan. Belum tahu udah sampai Palembang ya. Bagus sekalian. Jadi kita mohon doa, mudah-mudahan nanti diberikan keselamatan, kelancaran, tidak ada halangan dan rintangan suatu apapun, dan sampai kembali lagi dalam keadaan selamat insyaallah. Bapak Ibu sekalian, maksud kami kalau ada Bapak Ibu dan para jemaah yang ada berminat nggak pengen melo umroh bareng kami, setiap bulan insya Allah kita ada keberangkatan, kecuali musim haji. Ya. Ini kami berangkat 12 hari akan datang ini. Itu pesawatnya Citylink kita akan sudah ditarik oleh Garuda, Lion Palembang, Batam, di pesawat darat langsung terbang ke Madinah. 12 hari di harga 31,5, hotelnya kita kapan ada diskon 2 juta, tapi sudah full. Dan sekalian akan datang ada berangkatan 20 Agustus di harga yang sama, di spek yang sama, dan insya Allah resmi sudah beri dewek pidato nomplek di Jakarta. Jadi kita dari Palembang langsung terbang ke Madinah, ke Jeddah, tergantung rutenya Bapak Ibu sekalian. Kalau ada minat, ya tulis sama kami dan silakan menghubungi kami. Masih lagi ada harga yang promo, dan insya Allah nanti kalau seandainya ada waktu, bila berkenan, akan kita lakukan setelah tetapi berikutnya. Kami kira itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohon ampun yang sedikit-tingginya. Jalan-jalan ke Bukit Sangkal, tujuannya cuma nak beli roti, penceramah yang punya akal. Lebih kurang jam 10 dia tidak dulu berhenti. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kita ucapkan kepada